Rino wengi gandok yang mau angkat tangannya sama-sama. Kulo amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Salam Jemaat Diaspora Sejahtera, bersyukur di bulan Maret, bulan senior ini, WBI dan Misi berkolaborasi memberkati DSCM Cabang Kota Blitar dengan penyuluhan gigi oleh Ibu Gembala Ibu Mike Sudidharma. 9 cabang DSCM mengikuti acara ini. Jemaat begitu sukacita menikmati acara demi acara dan senang mendapatkan kunjungan dari Bapak dan Ibu Gembala DSCM. Biarlah melalui acara ini membuat jemaat semakin bersemangat, bergairah, dan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kulonge. Shalom, oleh anugerahnya rekrutmen batch 2 kembali dibuka. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi jemaat DSCM untuk melayani bersama sebagai pendoa, guru sekolah minggu, multimedia, usher, service organizer team, barista, dan praise and worship team yang di dalamnya meliputi pemusik, pemuji, tamborin, dance, flag, soundman, dan choir. Daftarkan diri dengan mengisi link rekrutmen atau scan QR Code yang sudah tersedia di masing-masing tempat ibadah. Bisa juga menghubungi Gembala MK atau Unity masing-masing. Call center rekrutmen di 0895 357 222 000. Tuhan Yesus memberkati. Kabar gembira, Shining Star telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Dapatkan segera promo gelombang 2 PPDB mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Yuk sekolah di Shining Star. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor admin official Sekolah Shining Star. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah anak di hari Minggu diadakan di 2 tempat. Pukul 8 di Geraha Samudra, Jalan Kalimantan nomor 17 Malang, dan pukul 10 di Gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Kompleks Araya Malang. Pukul 10 juga kami siarkan live streaming. Untuk tunas remaja di hari Minggu pukul 8 diadakan di Gedung NICC. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27 kepada DSCM. Saya berdoa DSCM jemaatnya semuanya akan semakin tersebar dan menjadi berkat kemanapun saudara pergi membawa keharuman Kristus. Tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ucapan syukur 27 tahun GBI Diaspora Sejahtera, Rabu 15 Maret 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula CPM Jalan Kesatrian 1 Malang. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Mari terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC. Untuk auditorium sedang mengerjakan pemasangan rock wool untuk persiapan pemasangan gypsum acoustic board, penyelesaian kolam baptisan, dan juga pemasangan kaca untuk gawangan pintu masuk. Terus menabur di lumbung 2000. Setiap rupiah tidak akan sia-sia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir secara onsite, online, maupun live streaming. Mari kita awali ibadah kita ini. Kami undang bangkit berdiri dan kita perkatakan firman Tuhan untuk kita hayati dan kita laksanakan. Terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Mari kita baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari
kesehari. Ya Bapa, kami bersyukur padamu karena kami boleh hadir di rumah Tuhan ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih atas pertolongan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Selama ini sungguh kami bersyukur. Ya Bapa, kami hadir saat ini dengan segala pertobatan. Mohon pengampunan dosa, layakkan kami untuk bisa hadir di hadapan-Mu, untuk bisa datang di dalam perjamuan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk segala pelayanan yang ada pada hari ini, yang dilakukan oleh para imam. Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga apa yang kami naikkan berkenan bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, buka hatinya, berikan hati baru, berikan roh-Mu, sehingga kami berubah semakin berintegritas padamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan firman hari ini. Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya adalah sungguh perkenan Tuhan, sungguh keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengalai ibadah kami ini dengan pujian, penyembahan, dan syukur bagi Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita. Percaya bahwa apa yang kita taburkan akan bertumbuh dan berbuah lebat, dan mereka terus ada dalam pengenalan akan Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini kami mengangkat tangan kami bersehati berdoa bagi anak-anak kami, generasi yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan, kami memberkati setiap mereka ya Tuhan. Kami percaya biarlah setiap firman dan roh pengenalan akan Allah ada di dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati kedua orang tua mereka Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami sebagai orang tua. Kami tahu anugerah Tuhan sempurna, menopang dan memelihara kami, memampukan orang tua untuk jadi teladan, untuk jadi berkat bagi anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Kristus Yesus itu semakin bersinar di dalam kehidupan mereka, dan bahkan mereka menjadi berkat dan terang dimanapun mereka berada. Sekolah mereka diberkati. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah Injil Kristus Yesus senantiasa memelihara dan menopang mereka, dan mulai hari ini bahkan Maranatha kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya berkata, amin, amin. Kami datang Tuhan, hampiri tata suci, bawa korban yang terbaik. Seluruh hidup kami ya Tuhan, seluruh hidup kami persembahkan di hadapan tatamu. Mari jemaat Tuhan, buka hati, ambil waktu sebentar, kita akan sembah Tuhan. Kami bawa korban pujian, hidup kami ya Tuhan, hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan
masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari sama-sama katakan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, kami sembah Engkau, ku menyembahmu, ku sembahmu. Katakan, sebab namamu, namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah. Katakan, sebab namamu, namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Kami sembah, kami tinggikan Yesus Tuhan. Ku sembah, sebab namamu, namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, sebab namamu kudus. Mari siapkan hati kita sembah Tuhan. Oh Tuhan, we worship you. Mari sembah Tuhan, berikan yang terbaik. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, ku sembah
kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Hai umat Tuhan, sembah, mari sembah Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab kebaikannya, sebab pengorbanannya. Yesus Tuhan, ditinggikan Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau. We worship you, ku sembah Engkau Yesus, Engkau layak ditinggikan. Dia yang sudah mati bagi kita, Dia yang sudah bangkit bagi kita. Mari bawa korban syukur kita yang terbaik, saudara. Kita bisa lebih dari ini. Sebab Kau yang layak terima pujian dari setiap. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak dengan segenap hati. Kita lebih bisa dari ini, saudara. Raja di atas segala raja. Mari jemaat, kalau lebih keras lagi bisa. Sebab Kau layak. Amin. Amin. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bersorak-sorak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian dari setiap kami ya Tuhan. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi mari katakan. Terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja
kita punya Allah yang dahsyat, amin. Yang setuju bersorak-sorai buat Tuhan. Ku kan bangkit, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari serukan, oh. Sekali lagi. Mari katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak semuanya. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari serukan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Sebab apa? Allah dahsyat di tempat kudus. Marilah katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah seru, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Serukan sama-sama, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Jemaat katakan, oh oh oh. Lebih keras lagi bisa. Yo, siap-siap. Allah bangkit, bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Iblis dikalahkan oleh karena apa? Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Amin. Sama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Allah yang dahsyat. Oleh darah anak domba. Lebih seru lagi bisa? Yo jemaat Tuhan. Oh, iblis dikalahkan
dibicarakan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, ada telah dibebaskannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian setiap kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sebelum saudara duduk, salam kiri kanan saudara katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah Tuhan kita yang dahsyat. Silakan saudara duduk. Ambil nafas. Di depan kita ada roti dan anggur perjamuan. Dia yang Tuhan rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Amin. Pagi hari ini, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, pastikan hidup kita benar. Mari berikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Mari naikkan syukur kita. Katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita siapkan hati kita, kita sembah Tuhan. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Kami sembah Engkau selama-lamanya Tuhan. Bagi Dia segala hormat, bagi Dia sebab Dia layak terima pujian, terima sembah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Dia sudah memberikan nyawanya ganti kita. Seharusnya kita yang terkutuk, tetapi Dia menggantikan kita. Untuk itu segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia, sebab Dia layak. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan sebelum kami masuk ke tempat ini, Allah yang maha hadir, Allah yang omnipresence, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. We want to celebrate you. Kami mau merayakan Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur akan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu, buka hati, buka tanganmu Saudara. Fokuskan perhatianmu hanya kepada salib Kristus. Salib yang membangkitkan engkau dari kebinasaan. Yang memberi pengharapan yang baru di dalam kehidupanmu bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Hanya oleh karya salibnya kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dalam keheningan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari masing-masing berterima kasih. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Mari berkomunikasi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau menjamah setiap kami. Biar setiap penyembahan kami membawa kami semakin dekat dan serupa dengan Tuhan. Mengubahkan hati kami. Mengubahkan Tuhan karakter kami seperti Kristus. Biarlah setiap kami Tuhan hatinya diubahkan. Menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti pribadi yang kami sembah. Ubahkan kami, lembutkan hati kami pagi ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan seperti tanah yang subur. Di mana setiap firman yang ditaburkan akan menjadi benih-benih yang subur, yang bertumbuh dan berbuah lebat. Dan dari dalam hati kami keluar aliran air hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah hari ini, kami percaya keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi karya Tuhan bekerja. Tuhan teguhkan kami, tegur kami, kuatkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami ya Tuhan. Dan bawa kami semakin hari semakin dekat dan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terang firman-Mu menerangi hati kami yang percaya dan siap terima firman Tuhan. Mari bersama berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman praise and worship, teman-teman choir, multimedia yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama, sebentar kita akan mengambil sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita, terlebih juga untuk setiap firman yang sebentar kita akan dengar. Saya percaya satu hal Bapak Ibu Saudara, di dalam hadirat Tuhan, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara terus dibawa untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di dalam setiap ibadah kita semakin hari semakin dibawa menjadi seperti pribadi yang kita sembah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara semakin rajin ke gereja harusnya semakin berubah karakter kita. Halo, setuju Bapak Ibu Saudara ya? Ya, puji Tuhan. Ya, jadi saya percaya di mana Tuhan hadir, di mana firman Tuhan dinyatakan, di mana setiap firman dikerjakan dan dilakukan, maka setiap kehidupan kita akan berubah dan sampai pada saatnya nanti Bapak Ibu Saudara ditemukan tak bercacat dan tak bercela. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perjalanan setiap orang Kristen itu menuju kepada keserupaan Kristus. Ada perubahan ya di dalam setiap kita mengenal Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, perjalanan kekristenan bukan cuma soal informasi dan pengetahuan yang saudara tahu di otak kita. Bapak Ibu Saudara, makanya saudara tidak heran banyak orang pinter, banyak orang Kristen pinter tapi hidupnya tidak berubah. Pinter firman, saudara belajar firman, tapi berhenti kepada informasi belaka, tetapi tidak diubahkan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendekat dan semakin dekat tinggal di dalam kasih karunia-Nya, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya engkau mengenal Tuhan, tetapi oleh pengenalanmu akan Tuhan, hidup panjenengan semua diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin.
Itulah fungsi gereja. Kalau enggak saudara, enggak ada bedanya kalau kita ikut kelas, ikut sekolah, saudara, tambah pinter, lulus ujian, dapat sertifikat, tapi enggak berdampak apa-apa. Saudara, oleh karena itu pagi hari ini mari rindukan Bapak Ibu Saudara pribadi yang saudara sembah itu. Dan rindukan oleh pengenalan saudara akan Dia, hidup saudara pun diubahkan Tuhan. Amin. Siap berubah? Coba katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kita siap berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Oleh karena itu kenapa disebut perjalanan iman orang Kristen itu perjalanan seorang murid. Kenapa? Kalau seorang murid itu selama dia jadi murid, selama itu pula dia belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin, saudara. Orang Kristen bukan cuma berjemaat, no. Panggilan orang Kristen itu begini Bapak Ibu Saudara. Kita yang mati karena dosa dan pelanggaran kita, binasa, mati, tidak punya pengharapan, dibangkitkan dan dipanggil menjadi murid Kristus. Jelas panggilannya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya sekedar datang ke gereja, kita tidak hanya sekedar beribadah saja, memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen, dan bukan juga untuk menerima atau mendapatkan keselamatan. Saudara, ibadah saudara adalah cerminan bahwa saudara adalah murid Kristus yang terus mau belajar dari Sang Guru Agung itu, dan olehnya hidupmu diubahkan Tuhan. Amin. Ayo sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini di minggu yang pertama, ini adalah minggu atau bulan senior ya Bapak Ibu Saudara, bulan lansia ya, tapi saya akan menyampaikan satu judul khotbah yang berjudul Paradoks dari Injil. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita terus rindu dan haus untuk belajar firman, terutama bagaimana firman kita atau hidup kita itu hidup karena Injil dan hidup demi Injil. Yang percaya katakan amin, Saudara. Oleh karena itu, Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan. Ya, sebelum saya sampaikan ini, paradoks itu artinya bertentangan. Seringkali di dalam Alkitab itu Bapak Ibu Saudara, kita temukan ada pertentangan-pertentangan itu, Saudara. Ya, dan itu kita seringkali membuat kita bingung, ya, membuat kita bingung, Saudara. Nah, Saudara, di satu saat misalnya di Injil Kristus menurut Markus, ya, dikatakan begini, ya, kamu jual itu hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Tetapi ketika satu saat Yesus itu diurapi ya dengan minyak narwastu yang mahal itu, ya Saudara, apa yang terjadi Saudara? Ya, si Yudas itu berkata, kenapa ini kok hambur-hamburkan minyak mahal ini? Mending minyaknya itu dijual dan uangnya diberikan pada orang miskin. Tapi Yesus berkata, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan terus diingat, akan persiapan sebelum aku mati. Saudara, ya tadinya katanya suruh jual, kasih orang miskin. Tapi di satu sisi yang lain, saudara, ada kontras, ada kontradiksi. Sepertinya berlawanan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kita coba pelajari, saudara, dalam paradoks dari Injil ini. Yang pertama, saudara, di sana dikatakan penghiburan dalam penderitaan. Ya, kita ajak saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan seperti biasa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin, saudara. Sekali lagi, pada waktu itu di dalam konteks jemaat Korintus tidak mudah jadi orang Kristen, saudara.
Paulus mengatakan, banyak sengsara yang aku alami, tetapi di saat yang sama aku mengalami kesengsaraan, saudara, apa yang terjadi? Aku memperoleh penghiburan yang berlimpah-limpah. Loh, saudara, makanya saya tuliskan di situ, penghiburan justru dalam kesengsaraan. Ada paradoks, saudara. Ya, itu yang pertama, paradoks penghiburan dalam penderitaan. Justru ketika sengsara, saudara mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah. Yang kedua, saudara, ayo kita baca cepat. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Jadi ini khotbah ini diambil dari 2 Korintus semua, saudara ya. Kalau saudara baca dari pasal yang pertama sampai yang terakhir. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Saudara, kita menjadi kaya dalam kemiskinan. Saudara, kalau saudara juga belajar apa yang terjadi di jemaat Makedonia, nanti saudara sebentar ayat yang berikutnya. Mereka sangat miskin, tetapi mereka sangat murah hati, saudara. Aneh ya, saudara ya. Mereka sangat miskin, tetapi mereka sangat murah hati. Nah, ini paradoks yang kedua. Ya, kaya justru dalam kemiskinan mereka. Nah, berikutnya saudara, yang ketiga, ya, kita baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, kuat dalam kelemahan. Ini ayat yang sangat terkenal. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang percaya katakan amin. Kristen itu luar biasa. Justru di saat aku lemah, maka aku kuat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa semua ini terjadi? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kekuatan kita tidak terletak dari dalam diri kita sendiri, tapi datang daripada Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, memberi kekuatan, memampukan setiap saudara orang-orang yang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu paradoks. Ada 3 paradoks yang kita lihat di dalam 2 Korintus yang tadi kita baca, saudara. Yang pertama saya ulangi, penghiburan di dalam penderitaan, saudara, kaya dalam kemiskinan, dan kuat dalam kelemahan. Oleh karena itu saudara, kekristenan selalu diidentikan dengan apa? Dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, saudara. Ya, hari-hari ini kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana jemaat mula-mula ketika itu. Saudara, hidupnya Bapak Ibu Saudara jauh dari kata yang dikatakan sukses, definisi sukses yang saudara dan saya hari ini dengar dari dunia. Masalahnya apa Bapak Ibu Saudara? A.W. Tozer berkata begini, jangan-jangan orang Kristen hari-hari ini Bapak Ibu Saudara lebih nyaman dengan kondisi keadaan dunia, dengan definisi sukses dunia daripada apa? Daripada definisi sukses daripada surga, kehidupan yang kekal yang saudara dan saya akan nikmati nanti. Halo? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara perspektif dunia, cara pandang dunia itu lebih menguasai kita. Sehingga kita lebih kerasan, lebih nyaman dengan definisi sukses yang dibuat oleh orang-orang dunia. Oleh karena itu kenapa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya semuanya hal disingkapkan. Ya, baru saja kita dengar bagaimana ya kehidupan seorang pejabat yang luar biasa mewah, saudara. Wah, ya, jadi saudara jadi jadi omongan banyak orang. Berawal dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari pacaran anak-anak remaja sampai bapaknya harus mundur kehilangan jabatan, saudara. Saudara, wah netizen Indonesia, netizen ya. Netizen apa netizen saudara ya? Warga 62 ini kalau di media ini wah luar biasa saudara, hati-hati saudara ya. Ya, ini kalau sudah digempur masuk ke sosial media, wah selesai saudara ya.
Terakhir kemarin saudara ada peperangan Twitter atau sosial media antar siapa saudara? Pendukungnya Persija dan Persib dengan siapa? Ada yang tahu? Nah ini saudara, makanya generasinya kelihatan kita ini saudara ya. Ya anak-anak muda pasti tahu generasinya atau perang sama pengikutnya Blackpink. Ya Blackpink tahu? Dudut gitu ya. Masalahnya sepele, kenapa? Ya Persija sama Persib itu pertandingan sepak bola Liga 1-nya harus ditunda. Ya enggak bisa dilakukan di GBK karena GBK-nya sudah terlanjur di booking untuk konsernya Blackpink. Nah, sepele kan saudara ya. Ramenya di mana? Di lini masa ya netizen 62. Luar biasa saudara. Ya, jadi kemarin ya ramenya tentang FS. Habis itu TM, saudara ya. Habis ini lagi rame nih sekarang ya. Ya TM. Wah, habis itu terus yang kemarin Sambo yang kedua katanya gitu ya. Mirip-mirip juga gitu. Makanya hati-hati ya. Pilih nama saudara ya. Ya, nah yang sekarang ini saudara macam-macam ya saudara beritanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya kembali ke sini saudara. Ya paradoks ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu hari ini kita mau belajar saudara. Tuhan kadang izinkan semua itu terjadi. Ya untuk pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita ini terlalu nyaman di dunia ini, berpikir bahwa hidup kita ini kita habiskan di dunia yang fana ini loh Bapak Ibu Saudara. Fana. Kefanaan dunia ini akan semakin terlihat ketika saudara membandingkan dengan apa? Dengan waktu kekekalan yang saudara akan nikmati bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oh kita bisa senang, kita bisa sukacita, merasa bahwa oh ini loh keberhasilan. Oh aku sekarang punya segalanya. Oh aku sekarang diberkati Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, itu tidak ada apa-apanya dengan sesuatu yang saudara akan nikmati bersama dengan Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Makanya di dalam anugerah, di dalam kuasa Injil Kristus Yesus, diberkati kita tidak terikat dengan harta kita. Tetapi ketika kita menderita, kita jatuh sakit, kita pun tidak akan menjadi putus asa. Itu yang namanya Injil. Roma 1, 16, 17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bisa jadi kaya, kita bisa diberkati, tapi kita tidak terikat sama berkat kekayaan kita. Kita pun juga bisa jatuh, kita pun bisa menderita sengsara. Seperti rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara, dianiaya oleh iman mereka. Tetapi mereka pun tidak putus asa. Yang percaya katakan amin saudara. Rasul Paulus berkata demikian. Aku ini seperti orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Supaya apa? Supaya aku tidak menaruh kepercayaanku kepada kekuatanku sendiri. Tetapi aku menaruh kepercayaanku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi sebagai pelajaran bagi kita. Yang percaya katakan amin. Orang yang mengerti ini Bapak Ibu Saudara, orang yang mengerti dia ada di dalam kedaulatan Tuhan. Terjadi hal yang buruk dalam hidupnya, dia tidak pahit. Dia tidak mengalami kepahitan, dia tidak benci Tuhan dan tinggalkan, undur dari pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalaupun dia diberkati Tuhan, kalaupun dia sukses, jabatannya luar biasa, dia juga tidak lupa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, oleh karena itu ada beberapa hal, ada 3 hal paling tidak yang kita bisa pelajari dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat saudara. Yang pertama, saudara dalam kejadian, dalam peristiwa yang saudara alami, saudara satu hal yang kita mau ambil pelajaran, yaitu begini, bahwa kesatuan hati di dalam kasih karunia Allah. Kita tidak boleh lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai orang Kristen, saudara, hidup saudara itu terikat satu dengan yang lain. Bersama sebagai satu kumpulan, satu mempelai Kristus. Yang percaya katakan amin saudara. Kita bukan terpisah-pisah. Kita ada dalam satu wadah. Kalau saudara di sini, ini wadah penggembalaan di mana saudara berakar dan bertumbuh. Saudara yang dikasih Tuhan, kesatuan hati dalam
kasih karunia Allah. Coba kita lihat ayat firman Tuhannya di dalam Kisah pasal 4, 32 dan 33. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka apa? Sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam apa? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen dalam perjalanannya mengiring Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi itu membawa kita bersatu dalam satu kesatuan hati bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Oleh karena itu kenapa Bapak Ibu Saudara kita terus mendorong ya, dan saya melalui mimbar ini selalu mengingatkan kehidupan saudara di dalam komunitas-komunitas kecil, kelompok-kelompok sel itu sangat penting. Saya pun dulu waktu belum mengerti, saya orangnya enggak gampang kumpul sama orang baru. Saya orangnya introvert, saudara. Walaupun kalau saya ngomong gini istri saya enggak percaya, saudara. Kamu senang ngomong kok, temanmu banyak begitu, saudara ya. Ya, tapi seringkali itu saudara merasa enggak nyaman. Ya, ketemu orang baru, apalagi bukan kalau cuman ketemunya, oh iya Pak, cuman sebentar aja, habis itu enggak ketemu lagi, ngomongnya bisa banyak. Tapi kalau sampai ngomong terus curhat, buka-bukaan, saling mendoakan, wah saya bukan orangnya, saudara. Tapi saudara, setelah saya mengerti kebenaran ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang, ada komunitas yang Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara, untuk supaya kita ini dapat bertumbuh bersama. Dalam satu hati, satu jiwa. Disitulah kekuatan Tuhan dinyatakan. Disitulah pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Saudara, seringkali kita akan ngomong sama Tuhan, mana Tuhan, di manakah Engkau? Lah, saudara sedang ditelepon sama temanmu, saudara enggak angkat. Saudara diajak ngopi sama teman kita, saudara enggak mau. Saudara. Jangan-jangan saudara Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau pakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka adalah kepanjangan tangan dari kasih Bapa yang ada di surga. Oleh karena itu hari ini saudara, kita terus akan mendorong. Sebentar kita akan mulai relaunching kembali. Mari yang sudah pernah ikut MK lah saudara. Di Malang kita sudah ada 60 MK saudara. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu pun saudara sudah berlangsung bertahun-tahun, tidak pernah bermultiplikasi, tidak pernah bertumbuh. Tapi kita doakan Bapak Ibu Saudara, ketika ini kita kerjakan sebagai perwujudan kita sebagai murid Kristus. Ya, membangun satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik dalam kelompok-kelompok kecil. Kenapa? Karena tidak mungkin saudara seperti ini gede-gede begini, tidak mungkin. Gimana kita bisa terbuka? Gimana kita bisa saling mendoakan? Tidak bisa. 1,5 jam, 2 jam, ya kebanyakan apa? Cuman satu arah. WL yang ngomong sama jemaat, ya pengkhotbah ngomong sama jemaat, tapi jemaat tidak diberi kesempatan. Saudara, tapi kalau di kelompok-kelompok kecil, saudara bisa saling mendoakan, saudara bisa saling belajar firman, saudara belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan ini yang luar biasa. Saudara juga belajar untuk menjadi seperti Kristus, belajar ngampuni. Bukan berarti di kelompok kecil tidak ada konflik, bukan berarti kelompok kecil itu seperti 5 sekawan gitu ya, saudara, kompak, kemana-mana terus jalan. Nah, justru ada konflik. Kenapa konflik terjadi? Karena 2-3 pribadi yang berbeda berkumpul, ya pasti ada konflik, pasti ada nggak cocok. Tapi justru di saat yang nggak cocok itu, saudara diberi kesempatan untuk menjadi pelaku firman, melepaskan pengampunan. Yang percaya katakan amin. Semakin kau melatih, saudara, Bapak Ibu Saudara, semakin kau melakukan firman. Saya mau katakan gini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dilakukan, firman Tuhan, kebenaran yang dilakukan itu akan memerdekakan setiap saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Masakah kita nggak rindu hidup kita diubahkan? Masakah kita nggak rindu anak kita hidupnya berubah, orang tua kita, istri kita, suami kita berubah? Masakah kita tidak ingat saudara, atau tidak rindu bagaimana ketika kita nanti berhadapan dengan Tuhan Yesus? Saudara, apakah karakter kita sudah menjadi seperti Dia? Apakah kita masih berkubang di dalam dosa yang sama terus?
Saudara yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan, saudara, ada di muka bumi ini untuk menjadi teman seperjalanan bagi setiap orang percaya untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Yang percaya katakan amin. Amin. Masih ada pengharapan. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, masih ada pengharapan saudara. Ya, kalau ini masih masuk bulan baru saudara, 2023, kita masih ambekan, masih bernafas. Ya, jantung saudara masih berdetak, saya percaya masih ada harapan, belum terlambat. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, komunitas yang sehat adalah komunitas yang bertumbuh, yang terdiri dari orang-orang percaya, dan ini yang terjadi, memberitakan Injil Kristus. Pada waktu itu saudara, orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi apa yang keluar dari orang-orang ini yang satu hati, satu jiwa saudara. Perhatikan ini, mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam semua peristiwa yang saudara dan saya hadapi hari ini, saudara, kita semakin hari semakin sehati. Amin. Satu jiwa, saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya cuman keluarga besar diaspora kalau cuman hari Minggu saja. Tetapi kita keluarga besar dimanapun kita berada. Kita saling mendukung, saling mendorong, paling tidak saling mendoakan. Amin Saudara, satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya yang kedua Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang saudara dan saya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, saudara, adalah untuk memurnikan kondisi hati saudara. Seringkali yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara adalah untuk memurnikan hati kita. Kemurnian hati ini di dalam kekristenan sangatlah penting. Saya terus menekankan hal ini. Kenapa? Karena kekristenan itu bukan cuma hanya tindakan perbuatan yang dilihat oleh mata, tetapi perubahan hati. Yang dilakukan Injil itu adalah mengubah hatimu, mengubah hatiku yang sebelumnya memberontak kepada Allah. Hari ini hati kita dilembutkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang datang ke gereja, keluar masuk gereja, tapi setelah pulang isinya apa? Cuman ngeritik itu pengkhotbah itu tadi salah itu ngomong. Masa pengkhotbah itu gagap kayak gitu? Tadi WL-nya tadi ketinggian. Harusnya kuncinya yang pas itu yang di G, ya bukan di E, bukan di F misalnya gitu saudara. Saya nggak tahu juga musik ABCDG, ABCDE saudara ya. Saudara, isinya kepahitan terus saudara. Lalu apa gunanya kita datang ke gereja belasan tahun kalau tidak ada perubahan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai gereja Tuhan di tempat ini saya mendorong setiap kita para diaken, diakones, pejabat gereja, saudara, untuk saling mendukung, saling mendoakan. Yang percaya katakan amin. Untuk sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Saudara tahu apa itu definisi orang Kristen? Pengikut Kristus. Kristus kecil. Halo saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saudara, hari ini kita pun juga dimurnikan kondisi hati kita oleh firman Tuhan. Ayo kita lihat baca Ayub saudara. Kalau lihat Ayub itu kan kayaknya flawless. Dia dikatakan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan blameless. Itu maksudnya gini, tidak ada salahnya. Tidak ada saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oh haleluya. Suami idaman, benar nggak saudara? Ada yang di sini begitu, saleh, jujur, bukan namanya saleh loh ya. Kalau namanya saleh mungkin ada saudara, tapi ini saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Wah luar biasa Ayub ini. Tapi yang terjadi saudara, setelah istrinya atau meninggalkan dia, anaknya mati, saudara, hartanya habis. Saudara, kesaksian Ayub di pasal 42 ayat yang kelima, kita mengetahui Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kondisi hati Ayub. Apa yang terjadi? Ya kita lihat ya, 56.
1, 2, 3. Hanya apa? Dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang apa? Mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Halo? Yang saudara tadi lihat itu tampilan mukanya, penampilan luarnya dari Ayub. Bukankah kita juga seperti itu? Apalagi kalau udah pakai jas, pakai dasi, pakai jas begini sudah. Ini luar biasa. Hambanya yang diurapi. Ya. Apalagi kalau tangan saya goyang-goyang gini. Ya. Orang itu lebih gimana ya? Pak, kayaknya lebih afdol, Pak. Kalau lampunya itu bluk, kelip gitu, Pak. Wah. Lebih afdol kalau musiknya itu yang dung sampai jantung kita dung gitu loh, Pak. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara, ya ini yang terjadi fenomena yang ada di Amerika, namanya di Asbury, ya satu university Kristen di Amerika Serikat. Satu saat mereka ke chapel, mereka lakukan devotion, ya morning devotion, persekutuan doa pagi gitu ya. Ya. Mereka nyanyi, saudara. Ya. Selesai, amin, berkat, ya pulang ya, berkati, amin. Gak ada yang pulang, saudara. Gak ada yang pulang. Sampai berapa hari gak ada yang pulang, saudara. Revival terjadi. Ya sampai hari ini banyak orang berusaha, ya banyak juga pendeta-pendeta Indonesia udah sampai sana, saudara. Ya, tapi mau berusaha untuk gini, berusaha untuk mengekspos. Tapi yang luar biasa yang saya sekarang masih discerning, ya, saya terus melihat, saya terus mengikuti, saudara. Salah satunya apa, saudara? Fox Television, Fox itu salah satu kayak kalau di sini itu ya Metro TV-nya gitu ya, yang saingannya sama CNN begitu ya. Ya di Amerika juga ada begitu, saudara. Kadrun sama cebong itu juga ada, saudara ya. Di sana Fox News sama CNN, saudara ya. Nah Fox News itu dia mau liput ini. Wah ini ada kegerakan Allah di sini. Kenapa? Gak ada yang mau pulang. Nangis, didoakan sampai dodok-dodok, saudara. Ya wah muji Tuhan, nyembah Tuhan, saudara. Wah. Saudara, ketika mau diliput, mereka bilang, you better not come, kata gitu. Kamu lebih baik nggak usah datang. Kami nggak mau diliput-liput begitu. Wah, saya pikir wah ini, kenapa? Seringkali, saudara kecenderungannya kalau ada seperti ini, saudara, apa Bapak Ibu Saudara? Temptation-nya itu, godaannya apa? Saudara diliput, ya nanti hamba Tuhannya diundangi, kemana-mana pelayannya jadi banyak, begitu ya saudara ya. Tapi itu apa saudara? Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, ruangannya, gedungnya itu gedung biasa. Saudara, saya mau kasih tahu, jujur ya Bapak Ibu Saudara. Budaya modern gereja yang modern yang seperti saudara lihat hari ini, tampilannya ada lampu, ada LED, musik yang lengkap. Itu kebanyakan juga diambil dari budaya barat. Ya, kita harus jujur mengakui itu. Ya, suasananya dibuat sedemikian rupa. Saya bukan saya tidak setuju. Saya tidak masalah dengan hal itu. Tapi jangan bergantung hadirat Tuhan hanya dengan apa yang kita lihat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, terbukti di Asbury ini saya lihat gedungnya luar biasa. Ya, kayak panjang begitu, kayak hall panjang gitu. Terus ada balkonnya, saudara. Nggak ada lampu yang kelap-kelip, nggak ada sound system yang megah, saudara. Biasa aja. Ya sound system ada ya untuk supaya suaranya terdengar dari depan sampai belakang gitu aja kurang lebih ya. Tapi di situ hadirat Tuhan dinyatakan. Jangan sampai kita justru sebaliknya. Halo. Menekankan kepada hal-hal yang lahiriah, tapi lupa kondisi hati kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah gunung, di desa yang terpencil, tidak ada sound system dan lighting yang megah pun, Tuhan hadir. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita ini ya kadang harus belajar bahwa satu hal, Kristus saja cukup bagi kita. Christ is enough. Tidak usah pakai bumbu-bumbu yang lain. Di dalam kesederhanaan,
Di dalam kesepian saudara, kesendirian saudara, di kamar yang kosong. Saudara mungkin sendirian, saudara baca firman. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan hadir di situ. Tuhan jamah saudara. Tuhan sembuhkan saudara. Tuhan bicara sama saudara. Amin. Kita tidak usah pakai lilin, ya, apalagi menyan saudara, tidak perlu. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Juga jangan nanti, wah ini adalah perjamuan kudus. Pak, tak ambil Pak. Di gereja lain begitu, diambil. Tak kasih orang Pak, biar mandi. Saya lihat juga Bapak Ibu Saudara, ada di satu ibadah. Pas diminum, disisain sedikit. Dia ambil, diobok-obok, ditaruh sini. Diraupi. Saya mau kasih tahu, enggak sembuh saudara. Tapi dicokot semut. Manis kan saudara. Saya bilang, kok diraupi, bukan diurapi, diraupi ya saudara ya. Saya sendiri hari-hari ini belajar ya pengakuan iman sinode GBI saudara. GBI tidak percaya hal-hal seperti itu. Percaya bahwa sakramen perjamuan kudus ini adalah mengingat korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin saudara. Tapi yang klinik-klinik itu tidak percaya saudara. Dan saya sangat setuju dan saya sangat senang bahwa gereja kita adalah salah satu gereja yang memiliki ajaran yang sehat. Amin. Tuhan saja cukup dimanapun dia berada. Saudara, dimanapun saudara berada, dia ada menyertai saudara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Berikut saudara, ya. Dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ternyata hari itu saudara, Ayub sadar bahwa dulu ya orang begitu saya ikut, orang begitu saya ikut, tapi tidak ada pengenalan pribadi akan Tuhan. Tapi setelah diproses oleh Tuhan, diizinkan terjadi oleh Tuhan, dikatakan dia mengalami pribadi yang berbeda. Yang terakhir saudara, keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara membawa sukacita dalam anugerah Kristus. Yang percaya katakan amin. Sukacita kita itu jadi bergeser. Kadang kalau cuma diberkati, berkat, saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul nggak Bapak Ibu? Jujur. Halo? Saudara kita udah punya anak lama, diberkati anak, ya enggak punya cucu, punya cucu. Kalau itu terus cucumu jadi berhala, saudara. Sukacita kita jadi tergantung dari berkat yang saudara terima dari Tuhan. Satu saat saudara diberkati, enggak ada sukacita. Kapan sukacitanya? Loh, aku kok menderita begini? Saudara, ini yang terjadi, ayo kita lihat saudara. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, ayo kita baca sungguh-sungguh yuk. Sukacita apa? Mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Setiap jemaat Tuhan GBI Diaspora Sejahtera di tempat ini, sukacitamu tidak terletak dari kondisi dan keadaan. Sukacita saudara tidak terletak dan bergantung kepada perasaan saudara. Perasaan lagi enak, puji Tuhan. Perasaan tidak enak, sedih, bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, apapun kondisi keadaan, apapun perasaan saudara, hari ini kita bersukacita karena Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara kita harus belajar. John Piper dikatakan demikian. Inilah tujuan untuk semua orang Kristen alami penderitaan. Adalah untuk apa? Ini perhatikan. Lebih mengalami kepuasan akan Tuhan dan berkurangnya kepuasan akan apa? Dunia. Halo? Amin, saudara. Kalau hari ini kau mengalami kepuasan dari hobimu, jangan-jangan saudara, sesuatu yang terjadi dalam hidupmu sehingga engkau tidak bisa lagi melakukan hobimu, saudara, itu adalah cara Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk engkau bisa bersukacita hanya di dalam Dia lebih daripada sukacitamu di dalam hobimu. Saya sekali lagi hari-hari ini saya jadi terbatas karena banyak kesibukan, saya tidak bisa lagi sepedaan.
Sepedaan itu buat saya pertama untuk sehat, saudara. Yang kedua, sepedaan saya senang sendirian. Kenapa? Karena sendirian itu enak, saudara. Pagi-pagi ya, atau udaranya lagi sejuk. Jadi kalau sepedaan di Surabaya jangan jam 12 siang, saudara ya. Beledukan, saudara, panas, saudara. Tapi pagi-pagi 5, setengah 6 gitu, saudara, jalan. Dan saudara, hari-hari ini saya belajar begini. Saya sering kali gini, sudah bangun pagi. Tapi kok aduh capek ya, karena kurang tidur ya. Kalau kurang tidur sebaiknya disarankan jangan bersepeda ya, saudara ya. Nah, masalahnya malam-malam terus tidurnya, jadi pagi-pagi nggak bisa bangun. Bisa bangun tapi nggak fit, malah bahaya, saudara ya. Jadi aduh nggak jadi lagi. Ya apalagi istri sekarang jarang juga bisa diajak sepedaan, karena apa? Dia harus mengantar anak-anak ke sekolah, saudara. Masa anak-anak sekolah diantarkan naik sepeda, saudara ya. Ya kalau di Belanda gitu enak, saudara ya, sepedaan itu bisa gonceng gitu ya. Saudara, akhirnya apa, saudara? Hati ini dongkol pagi. Aduh, bukan dongkol itu apa ya? Antara dongkol dan gemes gitu loh. Aduh, aku udah bisa bangun, tapi aku enggak bisa sepedaan. Saudara, ya terus gitu, saudara. Di sini saya belajar, saudara. Loh, sukacitamu kok tergantung dari sepedaanmu. Halo? Sukacitanya kok jadi tergantung kalau pagi hari bisa sepedaan atau enggak. Bukankah sukacitamu, sumber sukacitamu itu seharusnya aku, kata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Langit menceritakan perbuatan Tuhan. Bukankah kalau kita lihat langit aja kita harusnya bisa bersukacita, karena kita dibiarkan, diberi kesempatan untuk hidup hari itu. Lah sukacitamu kok tergantung, saudara, pada tanggal muda. Ya, teman-teman saya itu kalau sekarang saya masih ada grup ya, guru-guru di mana saya dulu melayani sebagai kepala sekolah, ya masih ada gitu ya. Ya itu biasanya guyonannya begitu, saudara. Kalau udah mau akhir bulan, pas waktunya gajian gitu ya, pagi-pagi cepet-cepetan, saudara. Ya masuk ke grup, guys sudah masuk guys. Awal-awal saya bingung, sudah masuk guys, ini sudah masuk itu. Yalah, maksudnya gajinya sudah masuk ke rekening bank gitu loh, saudara ya. Walah sudah masuk, oh iya sudah masuk guys gitu. Ya ampun, saudara. Tapi bukankah itu sebagai gambaran seringkali kita, saudara, orang percaya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara. Dan saya mau katakan tidak salah saudara happy karena punya cucu. Tidak salah saudara happy merayakan ulang tahun. Tidak salah saudara hobi melakukan hobi saudara. Tapi hal ini yang saudara perlu ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita saudara di dalam Tuhan harus melebihi daripada kepuasanmu akan dunia ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, semakin besar penderitaan kita, semakin besar kesadaran kita akan pengorbanan Kristus bagi kita. Kadang-kadang penderitaan itu kita alami untuk apa? Untuk mengingat korban Yesus di atas kayu salib. Semakin besar penderitaan, tekanan, hambatan, masalah yang kau hadapi, semakin kau menyadari Tuhan itu sudah berkorban luar biasa bagi hidupmu. Jangan sampai kita bersungut-sungut, jangan sampai kita marah, saudara, dengan kondisi dan keadaan. Saudara, Charles Spurgeon berkata, God's promises are longer than life, broader than sin, deeper than the grave, and higher than the clouds. Janji Tuhan itu lebih panjang dari panjang hidupnya saudara. Dia lebih luas daripada dosa saudara dan saya. Lebih dalam dari alam kubur, alam maut, dan lebih tinggi daripada langit. Yang percaya katakan amin. Janji Allah itu janji yang pasti digenapi bagi setiap kita yang percaya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu sebelum kita ambil perjamuan kudus saudara, saya rindu kita membaca ayat firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saudara, ketika engkau mengalami paradoks, engkau mengalami pertentangan saudara di dalam kehidupan saudara, ingatlah satu hal. Mari kita baca satu bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita teduhkan hati kita saudara. Saya undang Bapak Penatua
dan Bapak pejabat, Bapak Ibu pejabat yang melayani perjamuan meja hari ini untuk menyiapkan diri. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan hari ini oleh anugerah-Mu kami boleh kembali mendengar firman Tuhan dibagikan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah memurnikan hati kami, Engkau mengizinkan segala hal itu terjadi dalam hidup kami, supaya kami hanya mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Lebih daripada kepuasan kami terhadap dunia yang fana ini. Ajar kami, ingatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, layakkan kami pagi ini. Bapak Ibu Saudara, mari mohon ampun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mohon ampun. Kalau engkau hari ini, pagi ini mempunyai pikiran yang jelek, pikiran yang jahat, ampun. Minta ampun sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, engkau jadi sakit. Tidak banyak daripada engkau, dan sedikit daripada engkau bahkan mati. Karena engkau melakukan perjamuan kudus dengan cara yang salah. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, mari Saudara datang kepada Tuhan, berdoa, lepaskan pengampunan, minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan layakkan kami, kuduskan kami sebelum kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, layakkan kami oleh kuasa darah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus hanya diperuntukkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah lahir baru, ditandai dengan baptisan selam. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan untuk anak-anak yang belum dibaptis untuk dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari arahkan pandangan saudara kepada salib Kristus yang telah menyelamatkan saudara. Dia yang mati dan tergantung di atas kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Diaspora Sejahtera yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat, yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala saudara sebagai tanda engkau menghormati pengorbanannya di atas kayu salib. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman yang sudah kami terima. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan yang sudah memperbarui kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semua karena izin-Mu Tuhan. Kami percaya untuk mengubah setiap kehidupan kami, untuk memperbarui hati kami menjadi pribadi yang dapat senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Angga ke dalam tangan Tuhan, dalam setiap tugas dan pelayanan dimanapun hamba-Mu ini melayani, kiranya penyertaan dan tangan Tuhan saja yang senantiasa menyertai memberkatinya. Terima kasih Bapa, berkati keluarga besar, istri anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya oleh penyertaan dan pengharapan Tuhan untuk bangsa kami memperoleh pemulihan. Bangsa kami akan dapat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Pak Jokowi Tuhan. Dan jajarannya kami juga percaya bahwa hati mereka diperbarui hari lepas hari, dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Dan apa saja yang mereka lakukan untuk membangun bangsa kami, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bawa kota kami Surabaya Tuhan. Kami percaya Tuhan kota kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kami bawa 3 pilar kota kami Tuhan. Baik TNI, Polri maupun pemerintahan kota. Yang tiap malam melaksanakan operasi. Baik operasi gangster, operasi balap liar, operasi perkelahian akan antar kelompok. Tuhan kami percaya bahwa semuanya dapat diatasi dan kota kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk semua yang sudah terjadi dalam kota kami. Kami percaya ada penyertaan untuk kota kami. Kami semua yang melayani kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik penatua, diaken, diakonis, semua pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, tim musik, tim multimedia, tim paduan suara. Semua yang melayani sekecil apapun, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkatinya. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bersukacita pagi hari ini. Mari berikan salam kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi mari katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang hadir. Biarlah kami terus ada dalam perjalanan sebagai murid Kristus. Memberkati Tuhan gereja ini, Bapak Gembala Senior. Kami percaya seluruh penatua, pejabat gereja, diaken, diakones, Tuhan memberkati mereka. Para volunteers, anak-anak muda, tunas remaja, Tuhan kami minta hikmat yang datang daripada Tuhan. Supaya kami yang terbatas ini, kami yang kadang tidak ngerti, tidak bisa relate dengan budaya zaman ini. Tuhan kami rindu, Tuhan beri kami hikmat untuk dapat melayani mereka dengan lebih baik lagi. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang manis, yang intim, yang karib oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.